Halo, selamat siang. Om Swastiatu. Kami dari kelompok 3 akan menyajikan materi perkuliahan filsafat manajemen untuk materi aspek ontologi ilmu pengetahuan manajemen. Perkenalkan, saya Aditya Wicaksono. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dimensi ontologi ilmu pengetahuan, di mana dimensi ontologi ilmu pengetahuan merupakan cabang teori hakikat yang membicarakan hakikat sesuatu yang sudah ada. Istilah ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ta onta, berarti yang berada, dan logos berarti ilmu pengetahuan atau ajaran. Dengan demikian, ontologi berarti ilmu pengetahuan atau ajaran tentang yang berada. Objek yang menjadi kajian utama dalam ontologi adalah realitas yang ada. Ontologi sendiri merupakan studi tentang yang ada secara universal. Objek tersebut adalah objek formal dan juga objek material. Objek formal adalah hakikat dari seluruh realitas, di mana objek formal merupakan cara pandang, cara meninjau yang dilakukan oleh peneliti terhadap objek materialnya secara prinsip-prinsip yang digunakan. Sedangkan untuk objek material adalah sesuatu hal yang dijadikan suatu sasaran pemikiran yang diselidiki atau sesuatu hal yang dipelajari. Objek material mencakup hal konkret, misalnya manusia, tumbuhan, ataupun hal-hal abstrak lainnya, dan juga ide serta nilai-nilai lainnya. Untuk memberi suatu objek ilmu, ada beberapa asumsi yang perlu diperhatikan, yaitu pertama, suatu objek bisa dikelompokkan berdasarkan kesamaan bentuk, sifat, struktur, atau komparasi dan kuantitatif asumsi. Yang kedua, kelestarian relatif, artinya ilmu tidak dapat mengalami perubahan dalam periode waktu tertentu. Dan yang ketiga, determinasi, artinya ilmu menganut terhadap pola tertentu atau tidak terjadi secara kebetulan. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan kami. Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Nama saya Imadi Dimas Restumautama. Saya akan melanjutkan presentasi. Sekarang kita masuk ke materi pendekatan kualitatif dan kuantitatif ontologi. Pengetahuan dan ilmu pengetahuan tentu berkaitan dengan realitas. Orang yang mempelajari pengetahuan dan ilmu pengetahuan tersebut akan menelusuri realitas dengan cermat. Suwardi menyebutkan hakikat kenyataan atau realitas memang bisa didekati dari sisi ontologi dengan dua macam sudut pandang, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif yaitu dengan mempertanyakan apakah kenyataan itu tunggal atau jamak. Nah, contohnya kita analogikan berapa banyaknya daun pohon beringin di Keraton Yogyakarta. Selanjutnya ada kualitatif, yaitu dengan mempertanyakan apakah kenyataan atau realitas tersebut memiliki kualitas tertentu. Contohnya adalah daun yang memiliki warna kehijauan. Menurut Ali Mudofir, persoalan dalam realitas terdapat pandangan dari segi kuantitas dan segi kualitas, yang masing-masing menimbulkan aliran yang berbeda-beda. Nah, realitas dipandang dari segi jumlah atau kuantitas. Pandangan ini melahirkan beberapa aliran filsafat. Sebagai jawabannya antara lain, yang pertama ada monisme, yaitu aliran yang menyatakan bahwa hanya satu kenyataan fundamental. Yang kedua dualisme, yaitu aliran yang menganggap adanya dua substansi yang masing-masing berdiri sendiri. Kemudian ada pluralisme, yaitu aliran tidak mengakui adanya satu substansi atau dua substansi, melainkan banyaknya substansi. Selanjutnya, realitas dipandang dari segi sifat atau kualitas. Realitas dipandang dari segi sifat ini menimbulkan beberapa aliran juga, di antara lain yaitu yang pertama spiritualisme, yaitu aliran yang menyatakan realitas yang beraneka ragam semuanya berasal dari roh atau sukma, yaitu sesuatu yang tidak berbentuk dan tidak menempati ruang. Kemudian ada materialisme, yaitu aliran atau pandangan yang menyatakan bahwa tidak ada sesuatu yang nyata kecuali materi. Sedangkan yang lain dari materi seperti roh atau jiwa tersebut tidaklah suatu kenyataan yang berdiri sendiri.
tetapi merupakan hakikat daripada proses pergerakan kebendaan dengan salah satu cara tertentu. Selanjutnya, aliran-aliran dalam metafisika ontologi. Ontologi atau bagian metafisika yang umum membahas segala sesuatu yang ada secara menyeluruh, yang mengkaji persoalan-persoalan seperti hubungan akal dengan benda, hakikat perubahan, pengertian tentang kebebasan, dan lainnya. Menurut Susanto, bahwa di dalam pemahaman atau pemikiran ontologi dapat ditemukan pandangan-pandangan pokok pemikiran, seperti yang pertama, aliran monoisme, di mana aliran atau paham monoisme menganggap bahwa hakikat yang asal dan seluruh kenyataan ini hanyalah satu saja, tidak mungkin dua. Istilah monoisme oleh Thomas Davidson tersebut disebut oleh dia dengan istilah block universe. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman yang lain. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putu Wiprayoga. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu mengenai aliran monoisme, di mana istilah monoisme oleh Thomas Davidson disebut dengan block universe, di mana paham monoisme ini kemudian terbagi ke dalam dua aliran. Yang pertama, aliran materialisme. Aliran materialisme menganggap bahwa sumber yang berasal itu adalah materi, bukan rohani. Aliran ini juga disebut dengan naturalisme. Yang kedua ada aliran idealisme. Aliran idealisme dinamakan juga spiritualisme. Idealisme berarti serba cita, dengan spiritualisme berarti serba roh. Idealisme diambil dari kata idea, yaitu sesuatu yang hadir dalam jiwa. Aliran ini beranggapan bahwa hakikat kenyataan yang beraneka ragam ini semua berasal dari roh, yaitu sesuatu yang tidak terbentuk dan menepati ruang. Materi atau zat itu hanyalah suatu jenis dan penjelmaan dari rohani. Berikutnya adalah aliran dualisme. Aliran dualisme adalah aliran yang mencoba memasukkan antara dua paham yang saling bertentangan, yaitu materialisme dan idealisme. Menurut aliran dualisme, materi maupun roh sama-sama merupakan hakikat, di mana keduanya adalah sebutan yang melambangkan materi atau hul dan bentuk atau eidos. Berikutnya ada aliran pluralisme. Pluralisme berpandangan bahwa segenap yang ada terdiri atas unsur air, api, udara, dan tanah, atau Empedokles, bahkan lebih dari 4 unsur, yaitu sebanyak sifat dari yang ada, menurut Anaxagoras. Artinya, yang ada tidak disebabkan oleh satu atau dua unsur saja. Pemikiran filosof modern ini oleh William James mengatakan bahwa hakikat yang ada tidak ada kebenaran mutlak, berlaku umum, bersifat tetap, dan berdiri sendiri, lepas dari akal sehat. Oleh karena itu, tiada kebenaran yang mutlak, yang ada hanyalah kebenaran-kebenaran pada masanya yang setiap kali dapat diubah oleh pengalaman berikutnya. Yang berikutnya ada aliran nihilisme. Aliran nihilisme adalah suatu paham. Kata kerjanya adalah annihilate, yaitu meniadakan, membasmi, memusnahkan, menghapuskan, melenyapkan segala eksistensi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kecenderungan manusia pada nihilisme. Ya, itu adalah yang pertama faktor eksternal, seperti ketiadaan atau kesalahan pendidikan, perasaan terhina, dan aspek kejiwaan lainnya. Yang kedua, faktor eksternal. Maaf, yang tadi faktor internal. Di mana faktor eksternal pada
Aliran nihilisme ini adalah berupa kerusakan lingkungan sosial, perubahan nilai-nilai manusia, dan pandangan dunia, dan lain-lain. Berikut juga alasan yang dapat memicu paham nihilisme ini adalah antara lain, yang pertama, putus asa dan kehilangan kepercayaan. Yang kedua, kehidupan manusia semakin terjepit dan gelap. Yang ketiga, memandang kehidupan ini dengan pikiran negatif dan terjebak dalam pesimisme. Yang keempat, manusia merasa asing di alam eksistensinya. Yang kelima, adanya perubahan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, sekian presentasi dari saya, dan presentasi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Om Swastiastu, saya Ibu Stiko Manggede Raditya Paramarta. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Ya, jadi saya akan menjelaskan dari aliran agnostisme yaitu adalah aliran agnostisme adalah suatu pandangan filsafat bahwa suatu nilai kebenaran dari suatu klaim tertentu yang umumnya berkaitan dengan teologi, metafisika, keberadaan Tuhan, dewa, dan lainnya yang tidak dapat diketahui dengan akal pikiran manusia yang terbatas. Jadi aliran agnostisme itu terdiri dari tiga jenis ya. Jadi itu adalah ateisme, yaitu pandangan yang tidak percaya ke keberadaan Tuhan tetapi tidak mengklaim tahu apakah Tuhan itu ada atau tidak. Yang kedua adalah teisme. Jadi pandangan yang tidak mengaku tahu konsep keberadaan Tuhan tetapi masih percaya pada keberadaan Tuhan. Yang ketiga adalah pragmatis. Jadi pragmatis inilah pandangan bahwa tidak ada bukti bahwa ada atau tidaknya Tuhan, tetapi karena setiap dewa yang mungkin saja ada itu dapat bersikap tidak peduli kepada alam semesta atau kesejahteraan penghuninya. Paham-paham dalam metafisika ontologi. Jadi paham yang pertama adalah materialisme ya. Jadi paham ini memandang bahwa yang ada sesungguhnya adalah bersifat material atau kebendaan atau realitas yang dapat dijelaskan secara materialistis. Bentuk materialisme itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu adalah materialisme mekanik, yaitu adalah menyatakan semua proses alam dapat dipastikan dan dapat diramalkan jika segala fakta tentang kondisi sebelumnya dapat diketahui. Yang kedua adalah materialisme dialektik ya, jadi menyatakan bahwa dunia misterius ini konstan baik dalam gerak perkembangan maupun regenerasinya. Yang kedua adalah paham idealisme. Jadi paham ini menyatakan bahwa realitas terdiri atas ide-ide, pikiran, akal atau jiwa, bukan benda material dan kekuatan. Jadi paham idealisme ini dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu idealis subjektif. Menurut aliran ini, akal, jiwa, dan persepsinya menggunakan segala yang ada, namun hanya ada dalam akal yang mempersepsikannya. Yang kedua adalah idealis objektif. Jadi menurut aliran ini, pikiran manusia merupakan esensi alam dan alam adalah keseluruhan jiwa yang diobjektifkan. Yang ketiga adalah idealis subjektif. Jadi idealis subjektif ini menurut George Berkeley yaitu adalah realitas yang sesungguhnya adalah aku yang subjektif. Sekian presentasi dari. Baik, tadi telah dijelaskan oleh rekan saya Raditya tentang paham-paham dalam metafisika ontologi. Itu tadi yang pertama, paham materialisme, dan yang kedua, paham idealisme. Nah, selanjutnya yang ketiga saya akan menjelaskan tentang paham teologis. Jika dilihat dari pengertiannya, teologis itu berasal dari bahasa Latin, di mana teologi itu berarti ilmu mencari pemahaman dengan menggunakan sumber daya risiko. Jadi khususnya ilmu yang digunakan di sini adalah ilmu sejarah dan ilmu filsafat.
Nah, teologis ini merupakan refleksi bersama suatu komunitas terhadap suatu persoalan sosial. Paham teologi ini akan selalu mencari dan tidak akan pernah sampai pada tujuan terakhirnya dan pemahaman yang selesai. Henry Bergson memiliki pemikiran bahwa terdapat dua macam agama dalam paham teologi ini, yaitu yang pertama adalah agama statis dan yang kedua adalah agama dinamis. Yang pertama, agama statis. Nah, agama statis ini timbul karena hasil karya perkembangan pemikiran otak atau akal manusia, di mana melalui akalnya manusia mengetahui bahwa ia harus mati. Nah, selain itu, melalui akalnya pula manusia mengetahui bahwa ada rintangan yang merintangi usaha untuk mencapai setiap tujuannya. Nah, maka dari itu timbullah agama sebagai alat untuk bertahan terhadap segala yang menjadikan manusia itu mudah untuk putus asa. Dan yang kedua adalah agama dinamis. Nah, ini adalah agama yang diberikan oleh intuisi. Nah, melalui perantara agama ini, manusia dapat berhubungan dengan asas yang lebih tinggi, yang lebih kuasa dibandingkan dengan dirinya sendiri. Baik, demikianlah pembahasan dari kelompok kami tentang dimensi ontologi ilmu pengetahuan. Telah kami jelaskan pula paham-paham dalam metafisika ontologi. Jurnal yang kami review adalah jurnal nasional yang berjudul Filsafat Ilmu Manajemen dan Implikasi pada Praktik. Jadi penulisnya adalah M. Elvan Kaukab pada tahun 2014. Latar belakang dalam penelitian ini adalah kerangka konsep kerja dengan filsafat ilmu sosial. Nah, di mana tata cara pengelolaan manajemen organisasi dalam prakteknya telah mengalami perkembangan yang sangat pesat sejalan dengan ragam organisasi yang semakin kompleks. Ilmu manajemen sebagai acuan dasar dalam menciptakan formula-formula manajerial terus dikembangkan menyesuaikan dengan pola organisasi yang digunakan sehingga mampu mencapai kinerja yang maksimal. Para pakar manajemen mulai merancang dan membedakan suatu organisasi dengan organisasi yang lain dengan memahami konsep yang dianggap sebagai kerangka kerja terbaiknya. Semua pendekatan yang digunakan dalam pengembangan ilmu manajemen memiliki nilai saing, kepercayaan, dan sikap yang dianggap mampu memberikan kontribusi terbaik dalam praktek manajemen. Nah, nilai-nilai tersebut akan dianut oleh manajer dalam menjalankan organisasi, menghadapi persaingan, dan menyikapi perilaku yang berubah-ubah. Penelitian ini menerapkan konsep kerangka kerja dengan filsafat ilmu sosial, khususnya ilmu dalam bidang manajemen sebagai dasar dalam melakukan eksplorasi disposisi filosofis yang akan memunculkan persepsi berbeda mengenai praktik-praktik manajemen yang selama ini sudah dianggap baik. Dengan membandingkan beberapa perspektif yang memunculkan pola-pola baru yang dapat digunakan sebagai kerangka kerja yang lebih baik dan dapat menjadi acuan bagi para manajer dalam melakukan praktek ilmu manajerial. Tujuan dari penelitian ini adalah pertama, mengidentifikasi paradigma filosofi dalam melihat pola praktek manajemen. Yang kedua, mengartikulasi risiko yang mungkin terjadi dalam pendekatan-pendekatan manajemen sehingga dapat mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dasar filosofi yang dimiliki oleh para manajer. Selain itu juga bertujuan untuk menerapkan perkembangan terakhir filsafat ilmu sosial dan di dalamnya terdapat filsafat ilmu manajemen untuk membangun fondasi metodologis seperangkat pola manajemen dalam praktik. Dan juga bertujuan untuk menjelaskan implikasi dari analisis untuk perkembangan manajemen. Nah, selanjutnya dari teori dan pembahasan akan dilanjutkan oleh rekan saya, Gusti Ayu Madesri Suari. Menjelaskan di bagian teori, disposisi epistemologis terfokus pada kemampuan seseorang dalam memahami fakta dengan cara mempercayai atau memegang keyakinan.
Lalu yang kedua adalah ontologi. Ontologi diartikan dengan metafisika umum, yaitu cabang filsafat yang mempelajari tentang sifat dasar dari kenyataan yang terdalam, membahas asas-asas rasional dari kenyataan. Dengan kata lain, permasalahan ontologi adalah menggali sesuatu dari yang nampak. Di tabel kita bisa melihat ada 4 ya. Yang pertama, naturalis strukturalisme, yaitu menganggap bahwa dunia sosial yang bersifat objektif dapat diketahui dengan metode ilmiah, di mana struktur menjalankan kekuatan melalui agen, sehingga perilaku manusia dapat diprediksi. Yang kedua adalah naturalis agensi, yaitu menganggap bahwa dunia sosial yang bersifat objektif dapat diketahui dengan metode ilmiah, di mana orang-orang sebagai agen dari tindakan mereka dengan perilaku mereka yang dapat diprediksi dengan tidak membatasi kepentingan mereka. Yang ketiga adalah hermeneutik strukturalisme, menganggap bahwa dunia sosial yang bersifat subjektif diketahui hanya sebagai bentukan masyarakat dengan melihat perilaku mereka yang dapat diprediksi dan dapat ditentukan. Yang keempat adalah hermeneutik agensi, yaitu menganggap bahwa dunia sosial yang bersifat subjektif dapat diketahui melalui apa yang orang-orang percaya dengan adanya pembatasan pada persepsi mereka, sehingga perilaku mereka dapat diprediksi. Metode penelitian yang dilakukan atau yang digunakan adalah metode inquiry filosofis, yaitu melibatkan penggunaan mekanisme analisis intelektual untuk memperjelas makna, membuat nilai-nilai menjadi nyata, mengidentifikasikan etika, dan studi tentang hakikat pengetahuan. Peneliti filosofis mempertimbangkan ide atau isu-isu dari semua perspektif dengan eksplorasi ekstensif atas literatur, menguji atau menelaah secara mendalam makna konseptual, merumuskan pertanyaan, mengajukan jawaban, dan menyarankan implikasi atas jawaban-jawaban itu. Yang dibahas di sini adalah pertama, taksonomi filosofis mengenai praktek manajemen yang baik. Pengelompokan metodologis yang mendukung terbentuknya kerangka koheren yang mengintegrasikan filsafat, metode riset, praktik, dan perilaku dalam manajemen. Pada bagian predisposisi terdiri dari bentuk-bentuk penalaran, dan bagian monologi terdiri dari asumsi-asumsi mengenai bagaimana kecenderungan orang untuk berperilaku dalam situasi tertentu. Yang kedua, ada perspektif naturalis agensi. Manajer cenderung menggunakan pola naturalis agensi dalam mengelola organisasi yang berorientasi pada kewirausahaan, terutama pada manajer yang fokus pada hasil akhir. Manajer menggunakan pola ini karena sifat organisasi atau perusahaan sangat dasar, di mana hasil merupakan inti dari akhir sebuah tujuan. Selain itu, organisasi ini juga belum rumit dalam struktur organisasinya, cenderung belum formal, dan belum dilakukan sentralisasi di dalamnya. Yang ketiga, perspektif naturalis strukturalis. Manajer dengan kecenderungan mengikuti gaya naturalis struktuраlis akan mengelola organisasi dengan pola birokratis, di mana perhatian utama pada input dan proses dalam mencapai tujuan organisasi berbanding terbalik dengan naturalis agensi. Perspektif naturalis struktuраlis menekankan pada mekanisme struktur yang ketat dan kompleks, formalitas dan sentralisasi yang tinggi. Yang keempat, perspektif hermeneutik agensi. Dalam perspektif hermeneutik agensi, manajer akan mengelola organisasi dengan melambangkan struktur birokrasi dengan perhatian utama pada input dan proses. Karakteristik dari perspektif ini adalah kerjasama yang sangat rendah dan aturan organisasi yang mengikat dan ketat. Lalu, yang kelima adalah perspektif hermeneutik strukturalis. Manajer menganut perspektif hermeneutik strukturalis akan mengelola organisasi dengan berorientasi misionaris. Perhatian utama adalah proses yang dilakukan dalam mencapai tujuan. Kecenderungan para manajer ini selalu memastikan bahwa organisasi yang mereka pimpin memiliki struktur dasar yang ditandai dengan kompleksitas, formalitas, dan sentralisasi yang rendah, sehingga para anggota organisasi dapat mendesain pekerjaan mereka sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Lalu yang selanjutnya adalah kondisi filosofis yang koheren dalam praktik manajemen. Pemahaman filosofis bagi manajer dapat menjalankan organisasi dengan menggunakan perspektif epistemologi dan ontologi, sering mengalami kendala dan tidak bisa dilakukan secara koheren, sehingga diperlukan pemahaman perspektif lain yang dapat menjadi pelengkap ilmu bagi para manajer. Selanjutnya, implikasi dalam praktik manajemen. Dalam dunia keorganisasian yang semakin kompleks permasalahannya, menuntut seorang manajer untuk dapat memahami filosofis manajer sehingga dapat mengetahui kecenderungan dirinya dan orang lain dalam konteks perspektif epistemologi dan ontologi. Pemahaman ini dapat digunakan oleh manajer untuk meningkatkan kinerja dan memahami model manajemen yang baik dengan proposisi sebagai berikut.
Yang pertama, manajer yang baik akan mengenali keterbatasan dua dimensi dalam organisasi, yaitu dimensi kognitif, rasional objektif, dan dimensi komunikatif rasional dalam bentuk organisasi baik secara teoritis maupun realistis. Kesimpulan akhir atas penelitian dalam jurnal ini adalah 4 perspektif dari bentukan epistemologi dan ontologi memberikan kerangka bagi manajemen untuk mengetahui bagaimana mereka bertindak sebagai pengelola sebuah organisasi. Perspektif ini sebagai bentuk dasar penalaran manajer dalam bertindak dan bagaimana menilai perilaku individu dalam organisasi. Manajemen akan dianggap baik jika telah dikonfrontasikan dengan berbagai pola yang sudah dianggap ideal. Dengan melaksanakan manajemen yang baik, menuntut manajer untuk mengakui dan menyadari apabila pola yang dilakukan tidak sesuai dan belum ideal setelah dikonfrontasikan dengan pola-pola lain. Manajer terlibat diskusi dengan para penganut pola pengelolaan organisasi yang berbeda dengan pola yang selama ini digunakan, sehingga terjadi koreksi ketika kalau adanya pembenahan bahkan penggantian sistem lama. Dan terakhir, manajer juga harus memahami teori-teori yang ada sehingga dapat membandingkan dengan komprehensif dan akan dapat menerima standar terbaik dalam menggunakan model pengelolaan organisasi.